bersama dengan Peggy Setiawan dan juga kuasa hukumnya Bang Niko Kili-Kili ya, gitu. Gimana kamu kan ngikutin kasusnya nggak? Ngikutin. Akhirnya apa yang paling kamu ingat atau yang lagi pengen kamu tahu lebih lanjut tentang apanya nih? Tentang siapa sebenarnya pelaku sebenarnya pelakunya. Oh, dari Bang Niko kan kemarin juga sempat tuh ada tuh dari kasus Peggy ini, kemudian apa yang sudah divonis itu kemarin kan juga melakukan gugatan gitu. Dari Bang Niko pandangannya seperti apa? Ya, saya pikir ada laporan dari Pradi ya, dari Bang Oto Hasibuan ya. Saya pikir ini hal yang positif agar supaya apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini akan terungkap dan menjadi terang benderang, sehingga nggak ada simpang siur lagi. Dan ini melihat nggak bahwa ini semua karena dari kasus Peggy gitu? Betul. Dan saya berharap supaya bukan cuma Rudiana yang dilapor saja, tetapi seluruh penyidik 2016, jaksa dan hakimnya kalau perlu dieksaminasi. Jadi jangan cuma polisinya aja. Betul nggak pada saat itu prosesnya ya? Betul. Gitu ya, sama seperti Peggy ya. Oke, ini sekarang kita ke kehidupannya Peggy sesudah melewati badai itu ya. Peggy akui dapat siksaan saat jadi tersangka pada saat itu. Kamu kan juga sempat cerita ya. Kalau boleh diulang lagi, apa yang terjadi pada saat itu gitu? Memang betul kamu mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk mengaku? Iya, waktu pertama waktu masuk itu ada sedikit pemukulan gitu. Ada sedikit pemukulan. Sedikit. Tapi apa yang kamu rasain pada saat itu? Ya, saya merasa ya tetap aja dalam pendirian saya karena saya merasa nggak bersalah seperti itu. Jadi saya nggak pernah takut seperti itu. Kamu nggak pernah takut? Nggak pernah takut. Tapi apa? Jadi nggak ada rasa takut, rasa kesel atau frustasi gitu ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kamu jalanin aja. Jalanin aja. Sebagai warga negara yang baik, saya harus ikuti menaati aturan hukum. Sedikit tuh maksudnya gimana? Ya, pokoknya sedikit lah. sedikit ya, gitu. Terus apalagi apa pada saat proses itu gitu, pada saat diminta keterangan tuh apalagi yang kamu alami sih? Ya, pernah dimasukin kresek sedikit sebentar itu. Masukin kresek sedikit sebentar itu. Selebihnya udah nggak ada. Nggak ada. Masukin kresek tuh kamu bingung nggak tuh kenapa? Ya, bingung pertanyaannya gitu. Tapi saya juga tidak bisa menyimpulkan gitu. Kamu tidak bisa menyimpulkan gitu. Dan tapi berapa lama itu kamu ya istilahnya kamu merasa apa ya istilahnya di proses ditanya-tanya itu yang itu nyampe 2 malam sih kalau misalkan di BAP ya di BAP 2 malam. Itu 2 malam itu di non-stop BAP terus. Non-stop. Tapi kamu tetap dalam pendirian saya, emang saya ngerasa nggak bersalah seperti itu. Apa yang membuat kamu ya itu kan kadang-kadang ada orang yang tetap yakin, ada orang yang mungkin bingung dan ya akhirnya nggak tahu deh gitu. Kalau kamu apa yang membuat kamu tuh tetap kuat dan secara mental ya? Karena saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu dan saya juga merasa bahwa saya tidak bersalah itu, tidak pernah menyakiti seseorang gitu. Jadi saya tetap yakin. Kamu tetap yakin? Atau ada yang kamu ingat-ingat gitu yang membuat kamu kuat? Nggak ada sama sekali. Saya tetap pada pendirian saya sih bahwa jika saya benar saya harus berani meskipun taruhannya sakit ataupun mati saya ikut saat itu ya. Dan ini juga kemarin kan kamu pas kamu pulang gitu ya, katanya ada yang bikin selamatan gitu. Terus kamu sampai akhirnya pindah tinggal di rumah salah satu kuasa hukum kamu. Itu kenapa? Itu karena menghindari keramaian sih. Jadi kan hampir 1 minggu sekarang masih ramai terus, sekarang juga masih ramai di rumah. Masih ramai. Itu pada ngapain sih ke rumah kamu? Ya paling minta ngucapin selamat gitu. Terus minta foto-foto. Minta foto-foto. Seperti itu. Bahkan dari luar daerah juga pada ke situ, dari Bandung, Jakarta, Banten. Ini. Gitu ya. Kamu kaget nggak itu bahwa ternyata antusiasme masyarakat gitu banyak banget gitu? Kaget dan tidak terduga sih. Sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan seperti itu. Oke. Ini sampai kamu nggak bisa istirahat katanya? Iya, benar. Bisa tidur? Nggak bisa tidur sama sekali. Terus apa sih biasanya orang-orang tuh tanya apa ke kamu gitu pas ketemu kamu nih? Paling ngucapin selamat aja sih, udah selamat aja. Iya, gitu. Terus kita foto-foto seperti itu. Katanya ada yang ngasih kamu motor segala? Iya, ada beberapa ada. Ada beberapa? Beberapa. Bukan satu? Bukan Masya Allah. Berkah. Alhamdulillah berkah ya. Alhamdulillah. Itu siapa yang ngasih? Orang dari mana? Ada di salah satu Bos Durian, Ibu Tiara. Bos Durian. Ya, kamu kenal Durian. Sebelumnya? Enggak pernah kenal sama sekali. Terus juga ada Pak Haji Kompo dari Bekasi. Terus juga ada dari Pandeglang Banten, Lurah Banten itu ada. Oke, ngasih juga. Yang berupa uang 2, yang berupa motor 1. Udah kamu terima tuh? Alhamdulillah udah. Nah, kenapa yang itu kan ada yang bawa anak gadisnya untuk dijodohin ke kamu, kenapa kamu terima? Ya, perihal itu kan
sampai sejauh ini saya belum menyatakan terima atau belum menyatakan tidak. belum ada keputusan ya? Iya, jadi saya kan lagi fokus dulu, buat apa, memulai pekerjaan baru, terus ya ibaratnya fokusnya keluarga lah. Fokus keluarga? Iya, seperti itu sih. Pekerjaan baru nih apa yang mau kamu kerjakan sih ke depannya? Kalau saya pribadi sih ya tergantung rezekinya. Tergantung rezekinya? Iya, misalkan rezeki saya ada di bangun lagi, saya akan ambil bangun lagi, mungkin jika seandainya rezeki saya ada rezeki yang lebih baik, saya akan ambil seperti itu. Ambil lebih baik. Apa sih kalau kamu sendiri nih pernah punya bayangan tuh kamu pengen nyobain kerja apa sih gitu? Kalau aku sih ya tergantung aja sih. Tergantung kemampuan aku aja sih seperti itu. Yang penting nyaman buat aku. Yang penting nyaman. Iya. Nggak pernah pengen cita-cita apa gitu, pengen nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya. Yang penting kamu apa sih buat keluarga itu kamu pengen apa sih yang kamu capai? Ini pengen membagian keluarga sih. Pengen beli apa buat keluarga? Terutama ya bikin apa ya? Bikin tempat tinggal sih. Bikin tempat tinggal. Iya, belum punya ya? Iya, belum ada. Belum. Semua buat adik-adik, kamu ingin melakukan apa? Yang terbaik lah buat mereka, terutama perihal pendidikan mereka. Saya pengen pendidikan mereka itu lebih tinggi dari saya gitu, supaya mereka mendapatkan kerjaan lebih baik gitu. Supaya mereka mendapatkan pekerjaan lebih baik. Kamu kabarnya juga banyak mendapatkan tawaran endorse dari klinik kecantikan gitu ya? Benar, udah dicobain? Sejauh ini belum sih, cuman jadi saya masih menunggu. Masih menunggu. Nah ini terkait dengan tadi ya, cewek-cewek itu. Orang-orang ingin menjadikan kamu menantu gitu. Kamu mencari apa? Tadi kan kamu udah nunggu kamu siap. Nah, terus sesudah itu kamu tuh mencari calon istri yang seperti apa? Kalau saya pribadi sih nggak pernah neko-neko sih, yang penting baik dan menerima saya apa adanya seperti itu. Menerima kamu apa adanya. Nah yang kemarin udah ngobrol belum? Sudah sempat pernah makan bareng. Sama berapa orang yang kamu ajak ngobrol makan bareng? Ya beliau sama keluarganya sih. Satu. Iya. Terus cocok? Ya kalau sejauh ini sih saya merasa ini berterima kasih banget karena ternyata banyak yang peduli sama saya, yang mendukung saya. Namun perihal cocok atau nggak cocok kan saya masih serahkan semuanya yang di atas sih. Jadi saya masih belum ambil keputusan itu. Jadi rencana ke depan ya udah pokoknya fokus di kerjaan dulu. Iya. Kalau memang ternyata tawarannya di bangunan ya kamu kerjain. Kalau ada yang lebih baik lagi ya kamu kerjain. Benar. Gitu ya. Oke, baiklah. Ini jadi menggugat balik dan minta ganti rugi nggak? Pasti. Oh pasti ya, masih diobrolin ya. Oke, baik. Kita akan ke bintang tamu kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Room TV No Secret.